Timnas Italia sudah punya pelatih baru pengganti Luciano Spalletti. Gli Azzurri baru saja menunjuk Gennaro Gattuso. Dikutip situs resmi FIGC, Gattuso akan diperkenalkan ke publik di Arco dei Principi Hotel, Roma, Kamis tanggal 19 Juni mendatang. Tidak disebutkan berapa lama durasi kontrak Gattuso. Gattuso menggantikan Spalletti yang dipecat Italia setelah kekalahan 0-3 dari Norwegia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan lalu. Padahal Spalletti belum genap 2 tahun melatih Italia. Inter Milan dikabarkan tengah mengincar Rasmus Hojlund pada bursa transfer musim panas ini. Penyerang asal Denmark itu menjadi target utama untuk memperkuat lini depan. Manchester United memasang harga minimal 45 juta euro untuk Hojlund. Angka ini terlalu tinggi bagi Inter untuk pembelian langsung. MU sendiri membayar lebih dari 75 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah plus bonus saat memboyong Hojlund dari Atalanta 2 tahun lalu. Melepasnya di bawah 45 juta euro berarti merugi secara finansial. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inter mencoba solusi pinjaman berbayar dengan opsi pembelian di tahun 2026. Inter juga siap menyodorkan biaya pinjaman besar untuk mengurangi harga beli nanti. Liverpool tengah mempertimbangkan skenario transfer mengejutkan yang melibatkan Darwin Núñez dalam kesepakatan tukar tambah demi mendatangkan striker bintang Napoli, Victor Osimhen, di bursa transfer musim panas ini. Menurut GVMesport, Osimhen telah masuk daftar target potensial dalam rapat internal transfer Liverpool baru-baru ini. Penyerang 26 tahun itu bahkan menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi senilai 650.000 pound per pekan, jauh di atas gaji saat ini yang berkisar 400.000 pound. Namun laporan menyebutkan, Osimhen bersedia menurunkan ekspektasi gajinya jika pindah ke klub top Eropa seperti Liverpool. Dengan Osimhen yang hampir pasti akan hengkang, dan baik Núñez maupun Chiesa masuk daftar pemain yang siap dijual menurut The Athletic, skenario ini bisa menjadi kesepakatan ideal yang memuaskan semua pihak. Klub Premier League, Manchester United, kabarnya sedang menyiapkan opsi lain jika gagal mendatangkan Bryan Mbeumo. Setan Merah dikabarkan akan beralih ke Justin Kluivert dari Bournemouth sebagai alternatif. Menurut laporan tersebut, MU tertarik pada Kluivert karena gaya bermainnya yang mirip dengan Mbeumo. Namun, Manchester United harus bersiap merogoh kocek dalam jika ingin merekrut Kluivert. Pemain berusia 25 tahun itu masih terikat kontrak selama 3 tahun di Bournemouth. Klubnya hanya bersedia melepasnya dengan harga tinggi. Bournemouth memberi harga Kluivert sekitar 50-60 juta euro. Artinya, Man United harus mengeluarkan dana besar untuk bisa memboyongnya ke Old Trafford. Kabar terbaru menyebutkan Manchester United masih memberikan kesempatan bagi Rasmus Hojlund untuk membuktikan diri. Meski banyak rumor yang beredar, Setan Merah dikabarkan belum menutup pintu bagi sang striker muda. Beberapa laporan bahkan menyebut MU sudah menawarkan Hojlund ke sejumlah klub Eropa. Kabarnya, negosiasi dengan beberapa klub pun sudah berjalan. Namun menurut ESPN, Manchester United sebenarnya tidak berniat melepas Hojlund sepenuhnya. Manajemen dan tim pelatih masih mempertimbangkan untuk mempertahankannya musim depan. Rumor kepindahan Alejandro Garnacho ke Bayer Leverkusen tampaknya tak akan terwujud. Klub Bundesliga tersebut dikabarkan tak sanggup memenuhi biaya transfer sang bintang muda Manchester United. Manchester United membanderol pemain timnas Argentina itu sekitar 60-70 juta pounds. Leverkusen menilai harga itu terlalu mahal. Alasan lainnya adalah kurangnya minat Garnacho untuk pindah ke Bundesliga membuat Leverkusen enggan merekrutnya. Kabarnya, sang winger lebih memilih tetap bermain di Premier League musim depan. Ia masih tertantang untuk bersinar di Liga Inggris. Dengan ketertarikan pemain yang rendah, Leverkusen memilih fokus pada target transfer lainnya yang lebih realistis. Masa depan Miss Hilgers di Twente mulai dipenuhi ketidakpastian. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut dikabarkan telah mengajukan permintaan untuk hengkang, namun hingga kini belum ada klub yang datang dengan tawaran konkret. Media lokal Twente Incite melaporkan bahwa Hilgers mengalami kejenuhan dan ingin merasakan suasana baru bersama klub lain. Meski demikian, belum ada satupun tim yang menyodorkan proposal resmi kepada FC Twente. Situasi ini membuat posisi Hilgers berada di tengah ketidakpastian. Ia ingin pergi, tetapi belum bisa melangkah jika tak ada klub yang datang membawa penawaran serius. Bek Arsenal, Gabriel Magalhaes, baru-baru ini menyampaikan pendapatnya tentang rumor transfer Rodrigo ke klubnya. Pemain asal Brasil itu mengaku berharap transfer tersebut benar-benar terjadi di bursa transfer musim panas ini. Dalam penampilannya di Potpa Podcast, Gabriel diminta memberikan bocoran terkait rumor kedatangan Rodrigo ke Arsenal. Ia mengaku tidak memiliki informasi pasti, meski secara pribadi berharap rumor itu menjadi kenyataan. Gabriel memuji Rodrigo sebagai pemain berkualitas tinggi. Menurutnya, penyerang itu telah membuktikan kemampuannya bersama Real Madrid dan timnas Brasil.
Ia yakin Rodrigo akan memberikan dampak besar bagi Arsenal jika transfer tersebut terwujud. Hugo Alba, striker berusia 19 tahun sekaligus kapten tim juvenil A Barcelona, memutuskan hengkang dari klub setelah merasa tidak mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusinya. Kontrak Alba akan berakhir pada tanggal 30 Juni dan ia sudah menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Serbia, OFK Belgrade. Keputusan ini diambil meskipun Barcelona sempat mengajukan tawaran perpanjangan kontrak agar Alba bergabung dengan Barca Athletic di kompetisi Segunda RFEF. Namun, sang pemain memilih untuk menerima tawaran dari luar negeri, terutama karena merasa tidak cukup diberi kepercayaan oleh klub yang sudah dibelanya selama 6 tahun. Masa depan Andre Onana di Manchester United jadi spekulasi menyusul performa buruknya di tim. Kiper asal Kamerun itu menambah panas rumor dengan jawabannya. Kontrak Onana di Manchester United sedianya masih berjalan hingga 2028. Kendati demikian, dirinya bisa saja cabut dari Old Trafford lebih cepat apabila MU menggesernya dari posisi kiper utama. Onana memberikan jawaban abu-abu ketika ditanya soal masa depannya di Man United. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu tak yakin bertahan di Old Trafford musim depan. Victor Gyökeres lebih suka opsi bergabung dengan Arsenal ketimbang Manchester United. Masalahnya, striker Sporting CP asal Swedia itu bukanlah prioritas utama manajer The Gunners, Mikel Arteta. The Guardian melaporkan pada Sabtu tanggal 14 Juni tahun 2025 bahwa perwakilan Gyökeres sudah memberitahu MU kliennya takkan pindah ke Old Trafford. Setan Merah sedang membangun ulang tim usai finish ke-15 di Premier League musim lalu. Gyökeres lebih senang jika pindah ke Arsenal, sebab meriam London akan bermain di Liga Champions musim depan. Hanya saja, Arteta disebut lebih menyukai striker RB Leipzig, Benjamin Sesko, meski sejauh ini belum ada kesepakatan yang terjalin. RB Leipzig juga memiliki daya tawar lebih rendah karena dipastikan absen di kancah Eropa musim depan usai hanya finish ke-7 di Liga Jerman. Dengan tiadanya pemasukan dari kompetisi Eropa, menjual Sesko mungkin bisa membantu finansial klub. Ivan Perisic sedang menunggu tawaran resmi dari Barcelona. Winger asal Kroasia itu dikabarkan siap menerima pemotongan gaji demi bisa merapat ke Camp Nou. Menariknya, nama Perisic disarankan langsung oleh pelatih baru Barcelona, Hansi Flick. Keduanya pernah bekerja sama sukses di Bayern Munchen. Barcelona dipandang sebagai tempat yang tepat untuk menjaga performa. Demi itu, Perisic rela menerima bayaran lebih rendah dibanding tawaran lain seperti dilansir Mundo Deportivo. Kini, keputusan berada di tangan Barcelona. Jika mereka memilih pemain murah dan berpengalaman, Perisic bisa menjadi solusi singkat yang tepat. Barcelona dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan jasa penyerang Athletic Bilbao, Nico Williams. Penyerang timnas Spanyol itu disebut tinggal selangkah lagi menuju Camp Nou setelah negosiasi intensif antara pihak klub dan agen sang pemain. Meski sebelumnya Bayern Munchen, Chelsea, dan Arsenal juga tertarik pada sang winger muda, Barcelona kini berada di posisi terdepan untuk menuntaskan transfer ini. Tahun lalu, Blaugrana sebenarnya sempat mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 58 juta euro dalam kontrak Williams, namun sang pemain saat itu menolak pindah. Transfer ke Barcelona kini tinggal menunggu konfirmasi resmi. Ini akan menjadi langkah penting bagi era baru Hansi Flick di Camp Nou, sekaligus pernyataan bahwa Blaugrana siap kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Laporan dari Italia mengatakan bahwa Juventus siap untuk mengajukan penawaran senilai 70 juta euro kepada Sporting Lisbon demi mendapatkan Victor Gyökeres dalam beberapa hari ke depan. Arsenal dan Manchester United juga memburunya, namun The Gunners belakangan lebih suka untuk mengejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig, selagi The Red Devils ditolak karena tak main di kompetisi Eropa musim depan. Berdasarkan laporan dari Rekod Portugal, Arsenal sudah mulai meninggalkan Gyökeres karena muak dengan permintaan Sporting Lisbon yang kabarnya meningkat menjadi 80 juta euro. Di sisi lain, menurut klaim dari Corriere dello Sport, Juventus kini bersiap untuk mengajukan total 70 juta euro dalam beberapa hari ke depan untuk Gyökeres. Itu akan memenuhi permintaan harga awal, namun belum tentu diterima oleh Sporting, sebagaimana klaim terbaru dari Rekod yang meningkat menjadi 80 juta euro. Aston Villa dan Bayer Leverkusen dikabarkan terlibat persaingan sengit untuk mendatangkan Loic Bade dari Sevilla pada musim panas tahun ini. Sevilla diperkirakan akan mempertimbangkan penjualan Loic Bade, karena mereka ingin mengumpulkan dana untuk aktivitas transfer mereka sendiri, serta meringankan masalah keuangan yang sudah terdokumentasi dengan baik. Klub Andalusia ini dilaporkan menolak tawaran sebesar 20 juta euro pada Januari lalu, namun mereka mungkin bersedia menjual jika proposal dengan nilai serupa tiba dalam beberapa pekan mendatang. Bade telah menjadi pemain penting bagi Sevilla selama 2,5 tahun terakhir, namun kepergiannya musim panas ini tampaknya tak terhindarkan.
Dan saat ia benar-benar pergi, ia pasti akan pergi dengan harapan terbaik dari mereka yang berada di Los Nervionenses. Atletico Madrid dikabarkan tengah mencoba untuk mempercepat proses transfer Piero Hincapi dari Bayer Leverkusen pada bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Atletico Madrid telah menghubungi perwakilan Piero Hincapi dan akan melanjutkan pembicaraan transfer intensif. Bek tengah tersebut sebelumnya tidak dipandang sebagai prioritas, tetapi keluarnya Azpilicueta dan Witsel menciptakan celah di skuad Siwan yang dapat diisi Hincapi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh tekad Leverkusen mengamankan rekor biaya klub dari Liverpool untuk Florian Wirtz, mereka tak akan membiarkan Hincapi pergi dengan harga murah. Atletico diperkirakan harus menggelontorkan dana hingga 50 juta euro sebagai biaya transfer. Ferran Torres merupakan salah satu pahlawan Barcelona yang tidak banyak dikenal musim lalu, saat klub tersebut mengamankan 3 gelar domestik. Seiring ketidakpastian atas peran Ferran dalam tim terus berlanjut, laporan terbaru dari Diario Sport telah memberikan beberapa perspektif. Sesuai laporan, Barcelona tidak akan mendengarkan tawaran apapun untuk Ferran Torres musim panas ini, meskipun laporan sebelumnya mengaitkannya dengan kepindahan ke Aston Villa. Satu-satunya cara Barcelona akan mempertimbangkan penjualan Torres adalah jika sang pemain sendiri menuntut kepindahan ke tempat lain. Namun, hal itu tidak mungkin mengingat fakta bahwa Torres selalu bersemangat bermain untuk Barca dan memperjuangkan tempatnya di tim. Kabar dari Italia mengaitkan Juventus dengan striker Bologna, Santiago Castro, untuk menjadi pengganti Dusan Vlahovic yang diperkirakan akan pergi pada bursa transfer musim panas ini. Namun, operasi transfer mereka semua akan sangat mahal, dan kini Santiago Castro mencuat sebagai opsi alternatif. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport, sang striker asal Argentina menjadi opsi yang paling konkret untuk Juve. Pada musim ini, Castro menjadi pemain utama Bologna di lini serang, dengan berhasil mencetak 8 gol dan 4 assist di Serie A. Pemain jebolan Barcelona, Pau Victor menjadi incaran sejumlah klub saat mencoba untuk hengkang. Kini, menurut Sport, Girona telah muncul sebagai tujuan yang memungkinkan bagi Pau Victor saat ia bersiap untuk hengkang dari Barcelona pada musim panas nanti. Pemain depan berusia 23 tahun itu, yang saat ini sedang berlibur, merupakan lulusan dari jajaran pemain muda Girona sebelum pindah ke Barcelona pada tahun 2023. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, ia tahu bahwa ia harus pergi untuk mendapatkan menit bermain di tempat lain. Dan, Girona, mantan klubnya, telah muncul sebagai pilihan. Bek tengah Sporting Lisbon, Ousmane Diomande, dikabarkan menjadi incaran Crystal Palace pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan rekod, Ousmane Diomande menjadi incaran serius Crystal Palace. The Eagles tengah aktif mencari bek tengah menjelang bursa transfer musim panas ini, terutama di tengah ketidakpastian seputar masa depan Marc Guéhi. Dengan demikian, bek Sporting Lisbon berusia 21 tahun itu muncul sebagai target utama klub London Selatan tersebut. Crystal Palace telah mengajukan tawaran awal untuk merekrut bek asal Pantai Gading itu dari klub Portugal, namun kesepakatan masih jauh dari tercapai. The Eagles harus menjembatani celah yang signifikan sebelum dapat mengamankan tanda tangan Diomande. Sang pemain sendiri adalah salah satu prospek muda paling cemerlang di dunia sepak bola. Pemain berusia 21 tahun ini mulai dikenal saat masih bersama FC Michelin sebelum popularitasnya melejit setelah pindah ke Sporting pada Januari tahun 2023. Ia telah berkembang pesat dalam 2,5 tahun terakhir, menjadi andalan di lini belakang klub dan negaranya. Bayern Munchen membuka kiprahnya di grup C Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan penampilan luar biasa. Bermain di TKL Stadium pada Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025, tim asal Jerman itu menang telak atas Auckland City dengan skor 10-0. Para pencetak gol Bayern dalam laga ini antara lain Kingsley Coman, Sacha Boey, Michael Olise, Thomas Muller, dan Jamal Musiala. Musiala mencatatkan hat-trick, sementara Coman, Olise, dan Muller masing-masing mencetak 2 gol. Paris Saint-Germain menggilas Atletico Madrid pada laga pertama grup B Piala Dunia Antar Klub 2025. Les Parisiens menang telak 4-0. 4 gol PSG dicetak oleh Fabian Ruiz menit 19, Vitinha menit 45+1, Seny Maluyu menit 87, dan Lee Kang-in menit 90+7 lewat penalti. Kemenangan ini menempatkan PSG di puncak grup B dengan 3 poin.